Nah, Bapak Ibu semuanya, itu kendala-kendalanya secara umum memang kendala penyakit cukup tinggi terjadi di semua sektor, baik peternakan rakyat ataupun Siska, dan juga satu yang keempat tadi breedlot seperti itu. Walaupun mungkin kendala-kendala lain yang berbeda-beda seperti breedlot tadi, kosnya cukup tinggi. Sebenarnya di peternakan rakyat kosnya juga cukup tinggi, tapi karena ngaritnya nggak dihitung, tenaganya nggak dihitung, mungkin bensinnya juga nggak dihitung, atau mungkin rokoknya nggak dihitung, ngopi di warungnya nggak dihitung, sehingga seakan-akan low cost kan seperti itu. Nah, penyakit yang tadi saya sampaikan cukup menjadi pembunuh bagi si pedet adalah diare. Diare banyak sekali masalahnya. Ada yang virus, kemudian ada yang bakterial. Virus ada rotavirus, ada adenovirus, kemudian VVD dan segala macamnya. Kemudian di bakterial sendiri kita punya E. coli septicemia, kemudian salmonella, atau mungkin juga sampai ke Clostridium perfringens. Kemudian di parasit itu ada Coccidia, Emeria, segala macam, itu cukup mengganggu si pedet, apalagi kondisi kandangnya yang mungkin tidak bersih seperti itu. Nah, ini juga contoh pedet-pedet yang terkena koksidiosis, berak darah seperti ini. Beberapa yang berak darah memang penanganannya tidak terlalu susah, tapi kadang berulang karena kondisi kandangnya yang mungkin becek seperti itu. Ini ketika kena berak darah, koksidia, sebenarnya dengan sulfa itu cepat banget sembuhnya, apalagi mungkin kita tambahkan dengan kaolin, pektin dan segala macamnya. Tapi ada beberapa sapi pedet yang memang keluar darah seperti ini, berak darah, di treatment dengan segala macam nggak sembuh-sembuh, kemudian semakin lama semakin kurus. Nah, ujung-ujungnya kita lihat ada hairballnya. Ini banyak kejadian. Nah, itu salah satu kerugiannya, salah satu kelemahannya pemeliharaan sapi breeding dalam populasi tidak bukan individual tapi populasi. Kalau di dalam populasi sesama pedet itu saling bisa menjilat satu dengan yang lainnya, apalagi dalam kondisi yang panas, mungkin tidak tersedia hijauan yang baik, tidak ada crib feeding, tidak ada minum yang cukup, sehingga saling menjilat ini dulu lama-lama mengumpul akan menyumbat di rumen sampai tidak ada materi-materi pakan yang bisa dicerna di usus, sehingga usus tetap harus peristaltik, lama-lama ya mukosa usus yang dikeluarkan. Jadi berak darah itu tidak semuanya koksidiosis, tapi salah satu indikasi salah satunya adalah hairball. Belum lagi tadi saya sampaikan ada bovine respiratory disease complex. Ini kalau pada sapi-sapi yang dilalu lintaskan adalah sapi-sapi yang dikirim jauh itu namanya shipping fever. Tapi kalau pada pedet itu adalah enzootic pneumonia. Ini cukup banyak masalahnya. Ini nanti satu sesi sendiri mungkin belum cukup untuk membahas ini. Jadi memang secara umum namanya sudah bovine respiratory disease complex. Agen-agennya sebenarnya paling utama adalah stresor daya tahan tubuh turun, apalagi kalau di lapangannya sudah ada virusnya, IBR, PI3, BRSV, DVD, adenovirus, segala macamnya ini. Kemudian kalau ditambah dengan mycoplasma, nah ini bakteri-bakteri yang sifatnya oportunis, Mannheimia hemolytica, Pasteurella mucosida, Staphylococcus Borrelia biogenes, itu nanti memperparah kondisinya. Nah, kemudian ada beberapa yang memang sulit ketika sudah pernafasan kompleks, karena contoh mycoplasma ini dia terjadi mikroabses, jadi abses, granuloma. Mycoplasmanya sendiri terlindungi oleh jaringan ikat yang itu tidak tembus oleh antibiotik, seperti itu. Walaupun ada di luar negeri antibiotik yang bisa menghancurkan mycoplasma. Tetapi kayak Mannheimia hemolytica atau Pasteurella mucosida, ini bisa sangat mudah untuk dimatikan dengan antibiotik, tetapi ternyata kalau sudah menghasilkan racun ini tidak bisa dihilangkan dengan antibiotik. Ini susahnya mengendalikan respiratory disease complex. Ya, salah satu yang dilakukan pencegahannya sebenarnya vaksinasi. Tetapi vaksinasi belum banyak tersedia di Indonesia. Kenapa belum banyak tersedia di Indonesia? Salah satunya adalah belum banyak yang punya pengetahuan tentang bovine respiratory disease complex terkait dengan diagnosa dan segala macamnya. Nah, seperti itu Pak Usman. Ini contoh enzootic pneumonia atau respiratory disease complex pada pedet. Jadi kalau kita lihat
paru-paru seperti ini, di sini sudah ada Mannheimianya, kemudian ada Pasteurella. Kalau ada Mannheimia pasti ada Pasteurella. Kalau melanjut bisa pada ada Mycoplasmanya, seperti itu terus. Jadi memang agak susah dikendalikan. Nah, salah satunya juga di musim-musim kemarau kalau memang dilepaskan di pedok atau di range, debu yang cukup banyak salah satunya bisa menyebabkan selik pneumonia atau pneumonia aspirasi. Nah, ini juga shipping fever salah satu tadi dihasilkan oleh Mannheimia hemolytica. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu yang berpengaruh tadi ada penyakit karena nanti ada hubungannya dengan kematian pedet, beberapa faktor yang dalam hitung-hitungan biaya produksi pedet. Ya, salah satunya kita adalah di angka kepentingan. Angka kepentingan juga berpengaruh di biaya produksi pedet nanti. Angka kepentingan itu banyak dipengaruhi adalah salah satunya kita masih berkendala di penyakit gangguan reproduksi. Nah, ini beberapa sapi yang kita palpasi ternyata di peternakan rakyat itu hipofungsi ovariannya cukup banyak. Kawin berulangnya juga masih banyak terjadi. Kemudian calving intervalnya cukup panjang seperti itu. Ini fenomena nasional kita masih seperti itu. Dan juga beberapa penyakit-penyakit yang ini LSD. Kemudian di beberapa daerah masih ada brucellosisnya. Kemudian yang lainnya. Kemudian ini uterine disease. Sapi-sapi ini cukup membuat calving intervalnya cukup panjang karena ketika memang ada prolap uterus, ada retensi plasenta tidak ditangani dengan tuntas, pasti melanjut ke metritis, metritis, kemudian corpus luteum yang persisten sehingga dia tidak disc opennya akan memanjang. Kalau tidak ditreatment dengan baik, tidak ada melakukan postpartum, maka tidak ada pengecekan involusi uterus atau saluran reproduksi lain seperti ovarium, ya maka calving intervalnya panjang seperti itu. Atau kondisi-kondisi retensi plasenta yang tidak ditangani dengan baik, kemudian menjadi akut, apalagi memang di situ cukup tinggi angka koliseptisemianya, ya hari ini melahirkan, kemudian terjadi retensi plasenta, menjadi demam, ternyata ya mati juga. Ini hati-hati untuk daerah-daerah yang memang kolinya cukup tinggi dari air minum ataupun dari lingkungannya. Belum lagi di gangguan reproduksi kita masih ketemu namanya endometritis, metritis seperti itu, yang mungkin juga tidak semua masyarakat paham. Saya ketemu sapi kondisi seperti ini, ada endometritis, ada vaginal discharge, ada leleran coklat seperti ini. Sudah hampir 2 bulan masih keluar terus, susunya juga semakin habis. Saya coba palpasi, Bapak Ibu. Setelah PMK saya coba palpasi, ternyata yang terjadi adalah sapi tersebut pernah mengalami keguguran, mungkin sekitar 4 bulan, dan itu tulang-tulang rangkanya dari si pedet, dari si janin itu nyangkut di vaginanya. Betul. Nah, kalau kita hanya treatment biasa-biasa aja dengan antibiotik, ada dengan sepul ya nggak ketahuan. Tapi saya periksa dari uterus sampai ke sampai ke vaginanya, ternyata di situ vaginanya besar sekali, isinya tulang-tulang dari fetus itu. Saya ambil satu-satu, kepalanya diambil, tengkorak kepalanya, kemudian tulang-tulang kaki, tulang-tulang segala macam kita ambil, kita keluarkan, kita terus kuras habis, kita sepul. Alhamdulillah sudah bunting, sudah melahirkan, hari ini sudah bunting lagi. Itu seperti itu. Nah, ini cukup fenomena yang cukup banyak juga terjadi. Mau tidak mau, saya menemukan banyak kasus mass estrogen bleeding. Ini karena berpengaruh di angka kebuntingan, calving interval dan segala macamnya. Mass estrogen bleeding. Sapi hari ini melahirkan, ya hari ini dia birahi, dikawinkan 2 hari 3 hari kemudian mass estrogen bleeding. Rata-rata tidak terjadi kebuntingan. Nah, walaupun banyak yang testimoni nanti dikawinkannya terakhir saja setelah darahnya keluar dan segala macamnya. Itu baru testimoni. Namun sebenarnya yang terjadi seperti apa? Monggo nanti kita diskusikan, mau di forum ini oke, atau mungkin kita bahas di next juga boleh. Oke, ini hal-hal terkait dengan tadi. Kelanjutannya kalau memang metritis, endometritis tidak dilakukan tangani dengan baik, ya ujung-ujungnya piometra. Kalau sudah piometra, ya pasti
days opennya panjang, kalau intervalnya juga akan lebih panjang.